Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-80. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kiai Gringsing memandangi wajah Ki Sumangkar tajam-tajam. Meskipun malam telah menjadi semakin kelam, namun terasa oleh Kiai Gringsing bahwa pada wajah Ki Sumangkar itu benar-benar terbayang keputusasaan yang dalam. "Adi," berkata Kiai Gringsing, "kenapa kau akan membunuh dirimu?" "Aku telah jemu melihat kehidupan ini, Kiai. Hidupku, hidup orang-orang Jipang, dan hidup kita semua." "Apakah Adi sudah berpikir jauh? Mungkin Adi ingin menghindari kepahitan yang mencengkeram jantung Adi, namun dengan jalan yang sama sekali salah. Macan Kepatihan telah mati terbunuh dalam peperangan sebagai seorang jantan. Tetapi bagaimana kata orang dengan Sumangkar, murid kedua dari perguruan Kedung Jati? Aku mati dalam peperangan melawan seorang sakti bernama Kiai Gringsing." Kiai Gringsing menggeleng. "Tidak, kesannya akan menjadi lain sekali. Sumangkar mati membunuh diri, itu pun terserah kepadamu, Adi. Tetapi aku tidak dapat mendengar orang lain mengatakan Kiai Gringsinglah yang telah melakukan itu. Tidak, aku bukan alat untuk membunuh diri. Tak ada orang yang mengetahui bahwa kau membunuh aku pada saat hatiku gelap." "Ada? Siapa?" "Hatiku sendiri. Persetan," geram Ki Sumangkar. "Terserah kepadamu. Kalau kau tidak mau, maka aku akan membunuhmu. Aku akan lari meninggalkan tempat ini sejauh-jauhnya. Kau pasti tidak akan dapat mengejar aku, dan aku akan bersembunyi sampai terdengar kabar bahwa Sumangkar telah mati. Entah ia membunuh diri, entah ia mati dikeroyok orang." Kembali dada Ki Sumangkar menjadi bergelora. Terasa bahwa kata-kata Kiai Gringsing itu menyentuh langsung ke pusat jantungnya. Sehingga karena itu, ia diam sesaat mencoba memandangi wajah Kiai Gringsing yang seolah-olah ditakbiri oleh sebuah selaput yang kelam. Yang terdengar kemudian adalah suara Kiai Gringsing kembali. "Adi Sumangkar, daripada Adi sibuk membunuh diri, apakah tidak lebih baik Adi mencoba melihat apakah Raden Tohpati itu masih hidup ataukah benar-benar sudah mati?" "Tak ada gunanya," geram Ki Sumangkar. "Mungkin ada. Kalau ia masih hidup, ia akan dapat memberi pesan kepada Adi. Kalau ia sudah mati, Adi akan dapat mengurusnya, menguburkannya dengan baik sebagai murid dari kakak seperguruanmu." Kembali Ki Sumangkar terdiam, namun tiba-tiba ia berkata, "Apakah Anggir Untara akan mengizinkan aku mendekatinya? Aku sangka ia tidak akan berkeberatan. Apakah ia yakin?" "Iya. Kalau ia menolak kehadiranku, maka aku akan tersinggung sekali karenanya. Padahal aku sama sekali tidak ingin membunuh lagi. Bahkan aku ingin terbunuh oleh siapapun. Marilah kita pergi bersama." Ki Sumangkar mengerutkan keningnya, namun Kiai Gringsing seakan-akan tidak mempedulikannya lagi. Ia berjalan ke arah orang-orang yang berkerumun itu sambil bergumam,
Marilah adik. Ki Sumangkar menjadi ragu-ragu sesaat, tetapi kemudian ia pun melangkah di samping Kiai Gringsing, berjalan ke arah macan kepatihan terbaring. Ketika kemudian beberapa orang mendengar langkahnya, mereka menjadi terkejut. Mereka segera bersiaga, tetapi dalam pada itu terdengar Kiai Gringsing berkata, "Aku, Tanu Metir." "Oh," desah beberapa orang. Untara, Agung Sedayu dan orang-orang lain pun mendengar suara itu. Serentak mereka mengangkat kepala mereka dan mencoba mengetahui arah suara yang melontar dari luar lingkaran orang-orang yang sedang berkerumun itu. "Apakah itu Kiai Tanu Metir?" bertanya Untara. "Iya," sahut suara itu. "Kiai datang tepat pada waktunya," berkata Untara itu kemudian. Kiai Gringsing sama sekali tidak tahu maksud kata-kata itu, tetapi ia tidak bertanya lagi. Ia berjalan langsung menerobos beberapa orang yang menyibak, memberinya jalan. Namun beberapa orang itu bertanya-tanya di dalam hati mereka, siapakah orang yang berjalan bersama Ki Tanu Metir itu? Demikian Agung Sedayu dan Swandaru melihat kedatangan Kiai Gringsing beserta Ki Sumangkar. Segera mereka berdiri, diamatinya orang itu dan terasa bahwa mereka pernah melihatnya. Namun yang pertama-tama menyebut namanya adalah Agung Sedayu. Dengan nada yang penuh kebimbangan ia berkata, "Apakah paman ini paman Sumangkar?" Ki Sumangkar mengerutkan keningnya. Sekali ia berpaling memandang wajah anak muda itu dan kemudian jawabnya, "Iya, Ngger, aku adalah Sumangkar." Dalam pada itu tanpa sesadarnya Untara pun segera meloncat berdiri. Selangkah ia surut, ditatapnya wajah itu dengan tajamnya. Ia pernah mengenalinya dahulu sebelum terjadi persoalan antara Jipang dan Pajang, meskipun hanya sepintas. Tetapi bersamaan dengan pecahnya Jipang, orang itu pun kemudian menghilang. Baru kemudian didengarnya bahwa orang itu datang pada saat macan kepatihan hampir menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kenapa ia tidak datang bersama pasukannya seperti yang mereka perhitungkan sejak semula? Tetapi ketika Untara melihat kehadiran Ki Tanu Metir bersama Ki Sumangkar, maka hatinya menjadi agak tenang. Meskipun demikian, ia masih tetap berdiri kaku di tempatnya. Melihat kecurigaan Untara, Ki Sumangkar menarik nafas panjang-panjang. Timbullah kembali kecemasannya seandainya tiba-tiba Untara itu mengusirnya atau bahkan mencobanya untuk menangkap. Ia sama sekali sudah tidak berhasrat untuk bertempur, apalagi membunuh seseorang. Namun apabila hatinya tersinggung, maka hal itu akan dapat terjadi. Tetapi kemudian disadarinya bahwa Kiai Gringsing berdiri di sampingnya. Maka apabila terjadi demikian, ia mengharap Kiai Gringsing akan membunuhnya saja. Sesaat mereka dicekam oleh kebekuan yang tegang, masing-masing saling berpandangan dengan penuh kecurigaan. Kebekuan itu pun kemudian dipecahkan oleh sebuah gumam perlahan sekali. "Siapakah yang datang?" Suara itu adalah suara Tohpati. Semua berpaling kepada yang terbaring diam. Hanya dadanya saja yang masih tampak bergelombang, menghembuskan nafas yang tidak teratur lagi. Yang menjawab pertanyaan itu adalah Ki Sumangkar. "Aku, Raden, pamanmu Sumangkar." "Oh," desah Tohpati. "Apakah paman dapat mendekati aku?" Ki Sumangkar menjadi ragu-ragu. Ditatapnya wajah Untara seolah-olah ia meminta izin kepadanya.
Untara pun tidak segera mengatakan sesuatu. Seperti Ki Sumangkar, ia menjadi ragu-ragu. Bahkan kemudian ia berpaling kepada Ki Tanumetir. Dalam keremangan malam ia melihat Ki Tanumetir menganggukkan kepalanya. Sehingga Untara itu pun kemudian berkata, "Silakan Paman." "Terima kasih, Nger," gumam Ki Sumangkar yang kemudian berjongkok di samping Macan Kepatihan. Untara, Widura, Agung Sedayu, Swandaru dan beberapa orang lain masih berdiri di tempatnya. Mereka sadar bahwa Ki Sumangkar adalah seorang yang tidak dapat diduga-duga kesaktiannya. Kalau tiba-tiba saja ia menggerakkan tongkat baja putihnya, maka akibatnya tidak dapat dibayangkan. Meskipun ada di antara mereka itu seorang yang bernama Kiai Gringsing, namun Kiai Gringsing pun pasti memerlukan waktu untuk mengatasi keadaan. Sedang dalam waktu yang tiba-tiba itu, pasti sudah jatuh korban di antara mereka. Di samping Ki Sumangkar itu, kemudian mereka melihat Kiai Gringsing berjongkok pula. Dengan seksama, diamat-amatinya tubuh Tohpati yang arang keranjang itu. "Paman Sumangkar!" Terdengar suara Macan Kepatihan perlahan-lahan sekali. Ki Sumangkar itu menggeram. Tiba-tiba terasa tenggorokannya menjadi kering karena dilihatnya luka-luka yang tiada terhitung di tubuh murid kakak seperguruannya itu. "Angger," desisnya, "lukamu tiada terhitung jumlahnya. Kau telah berjuang untuk melindungi seluruh anak buahmu dengan mengorbankan dirimu sendiri." Macan Kepatihan mencoba untuk memperbaiki pernafasannya, tetapi terasa bahwa nafas itu semakin lemah. Dalam pada itu tiba-tiba terdengar suara Untara di belakang Kiai Gringsing. "Kiai, apakah Kiai masih melihat kemungkinan untuk mengobati Kakang Tohpati?" Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, namun sebelum ia menjawab terdengar suara lemah Macan Kepatihan. "Tak ada gunanya, tak akan ada gunanya, karena aku sudah terlalu lemah. Bahkan seandainya mungkin pun, maka kesembuhanku akan berakibat tidak baik bagi keadaan." "Kenapa?" bertanya Untara. "Kematianku adalah akhir daripada bencana yang menimpa rakyat Demak. Aku adalah sisa terakhir dari Senopati yang mendapat kepercayaan para prajurit Jipang. Sepeninggalku, aku mengharap bahwa mereka akan membuat pertimbangan. Bukankah begitu, Paman Sumangkar?" Ki Sumangkar menganggukkan kepalanya. Jawabnya singkat namun meluncur dari dasar hatinya. "Ya, Nger." Baik. Macan Kepatihan meneruskan. Suaranya menjadi semakin lambat, sedang nafasnya menjadi semakin tak teratur. Kepada Untara kemudian ia berkata, "Adi Untara, di manakah kau?" Untara itu melangkah maju. Ia sudah lupa akan setiap bahaya yang mengancamnya. Apabila Ki Sumangkar itu berbuat hal-hal yang di luar dugaannya, kini ia berjongkok dekat di samping kepala Macan Kepatihan. "Adi Untara, kau benar-benar seorang kesatria. Kau mampu melumpuhkan dendam atas seseorang yang menghadapi saat-saat kematiannya. Jarang orang dapat berbuat seperti kau ini." Untara tidak menjawab dan didengarnya suara Macan Kepatihan terputus-putus. "Paman Sumangkar tidak bersalah. Orang itu tidak pernah turut bertanggung jawab dalam segala gerak dan perbuatan pasukan Jipang. Karena itu, aku minta maaf untuknya." Untara menganggukkan kepalanya pula. Dari mulutnya demikian saja meluncur jawabnya. "Ya, Paman Sumangkar tidak turut bertanggung jawab. Seluruh tanggung jawab
Ada padaku, Adi. Ya, sahut Untara. Angger. Tiba-tiba Ki Sumangkar memotong. Biarlah kita berbagi tanggung jawab. Kenapa aku tidak ikut bertanggung jawab pula atas segalanya yang telah terjadi? Jangan membantah, Paman, sahut Macan Kepatihan. Ini adalah kata-kataku terakhir. Ki Sumangkar tertegun, tetapi ia tidak berkata apapun, dan didengarnya kemudian suara Macan Kepatihan terputus-putus. Paman, adakah Paman dapat membantu aku? Tentu, Ger, tentu, sahut Ki Sumangkar cepat-cepat. Terima kasih, Paman. Paman akan sudi menguburkan mayatku apabila Adi Untara tidak berkeberatan. Mudah-mudahan kematianku menjadi pertanda bahwa tidak ada gunanya perselisihan ini akan berlangsung terus. Tohpati mencoba menarik nafas dalam-dalam, namun ia menjadi semakin lemah dan semakin lemah. Getar darahnya pun semakin lama semakin menjadi lemah pula. Ketika ia mencoba memandangi orang-orang yang berdiri di sekelilingnya, maka yang dilihatnya hanyalah bayangan-bayangan hitam yang tidak dapat dikenalnya lagi. Paman, desisnya. Ki Sumangkar beringsut maju semakin dekat. Dirabanya tangan Macan Kepatihan yang menjadi bertambah dingin. Adi Untara, panggilnya lambat. Untara pun berkisar pula ke samping Ki Sumangkar. Agaknya Tohpati ingin minta kepada mereka, tetapi nafasnya menjadi semakin lambat. Angger, panggil Ki Sumangkar. Terasa tangan Tohpati bergetar dan mulutnya berdesis. Ki Sumangkar segera meletakkan telinganya ke bibir murid kakak seperguruannya itu, dan didengarnya kata-kata yang terakhir. Mudah-mudahan Tuhan mengampuni aku. Mohonlah, Ger, mohonlah ampun. Tetapi Tohpati sudah tidak mampu menjawab. Kini matanya sudah terpejam dan nafasnya menjadi kian lemah. Sesaat kemudian tangannya tergerak sedikit dan nafasnya pun berhentilah untuk selama-lamanya. Angger, desis Ki Sumangkar. Tetapi Tohpati tidak lagi dapat menyahut. Ketika Ki Sumangkar itu kemudian yakin bahwa Macan Kepatihan yang garang itu sudah tidak dapat mendengar panggilannya, tiba-tiba ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Terasa sesuatu bergelora di dalam dadanya. Nafasnya sendiri serasa akan putus pula, seperti nafas Macan Kepatihan itu. Ki Sumangkar yang tua itu terkejut sendiri ketika terasa setetes air jatuh ke tangannya. Ia menarik nafas dalam-dalam. Anak ini telah pergi mendahului aku. Suasana di pinggir hutan itu kemudian menjadi hening. Daun-daun pepohonan seolah-olah menundukkan tangkai mereka dan angin berhenti berhembus. Di kejauhan terdengar suara burung hantu menyentuh ulu hati. Ngelangut. Mereka semuanya tersentak ketika mereka mendengar guruh meledak di udara, didahului oleh cahaya kilat yang memercik sekilas. Seperti berjanji mereka menengadahkan wajah-wajah mereka menatap langit. Dan kembali mereka terkejut ketika mereka melihat awan yang kelam menggantung di langit. Mendung yang seakan-akan siap untuk meluncur turun ke permukaan bumi. Adi Sumangkar, terdengar suara Kiai Gringsing. Bagaimana dengan Angger Macan Kepatihan? Aku akan mencoba memenuhi pesannya, Kiai.
apabila Angger Untara mengizinkannya. Silahkan Paman, sahut Untara. Aku akan segera kembali dan aku menunggu keputusan Angger atas diriku. Untara menggigit bibirnya, kemudian katanya, Paman telah menunjukkan kesediaan Paman untuk tidak lagi berbuat hal-hal yang bakal merugikan Pajang. Karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa Paman tidak turut serta bertanggung jawab atas segala tingkah laku pasukan Jipang, maka aku akan mencoba memohonkan ampun untuk Paman Sumangkar. Tiba-tiba Ki Sumangkar menggelengkan kepalanya, katanya, Aku tidak ingin belas kasihan. Aku tidak ingin mengingkari tanggung jawab yang betapapun beratnya yang aku turut menentukan hukuman atasku. Untara mengerutkan keningnya, katanya, Lalu apakah arti kata-kata Macan Kepatihan pada saat terakhir ini? Ia ingin membebankan kesalahan pada dirinya sendiri. Kalau begitu Paman tidak ingin mengakui kebenaran kata-katanya, sehingga Paman menolak setiap pemaafan. Aku tidak ingin mendapatkan belas kasihan itu. Kalau begitu apa maksud Paman sebenarnya? Apakah Paman akan mengambil alih pimpinan dari tangan Macan Kepatihan? Desak Untara. Tiba-tiba Ki Sumangkar berdiri. Dipandanginya wajah Untara yang telah berdiri pula di hadapannya. Angger, berkata Ki Sumangkar yang hatinya sedang kelam seperti kelamnya langit. Aku telah berkata bahwa aku akan kembali, akan menerima semua hukuman yang akan ditimpakan kepadaku. Kau tidak percaya? Apakah kau akan mencoba menangkap Sumangkar sekarang? Paman, terdengar suara Untara menjadi semakin berat. Sebagai seorang senopati muda maka ia tidak segera dapat mengatasi gelora di dalam dadanya sendiri. Hatinya benar-benar tersinggung ketika ia mendengar penolakan Ki Sumangkar atas tawarannya untuk mendapatkan keringanan hukuman dan pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Karena itu, sebagai seorang pengemban tugas, ia berkata, Aku adalah Senopati Pajang yang mendapat kepercayaan di daerah ini. Aku telah mencoba melihat kebenaran dan kealpaan pada tempatnya sendiri-sendiri. Tetapi penolakan Paman sangat menyakitkan hati. Karena itu, apakah aku harus meneruskan tindakan pengamanan dengan cara yang telah aku tempuh sampai saat ini terhadap Macan Kepatihan? Ki Sumangkar itu mundur selangkah. Tiba-tiba digenggamnya tongkat baja putihnya erat-erat. Dengan tajamnya dipandanginya wajah Untara. Dari sela-sela bibirnya yang gemetar ia berkata, Baik, kalau itu yang kau inginkan, Ger, silahkan. Aku bersedia menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi atasku. Umurku sudah lanjut dan aku sudah jemu untuk melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk di muka bumi ini. Karena itu, marilah apa yang akan kau lakukan atasku. Untara pun tiba-tiba menggeram. Dari matanya seolah-olah memancar api kemarahan. Ia adalah Senopati Pajang yang berwenang untuk melakukan kebijaksanaan di daerah ini. Karena itu, maka tanpa sesadarnya, ia memandang berkeliling kepada Widura, Agung Sedayu, Swandaru, dan kepada para pemimpin-pemimpin kelompok pasukannya. Sambaran mata Untara itu seakan-akan merupakan perintah bagi mereka, bagi Widura, Agung Sedayu, Swandaru, dan semua orang yang berdiri mengitari mereka. Serentak mereka bersiaga dan serentak pedang-pedang mereka siap untuk menerkam Ki Sumangkar yang berdiri di tengah-tengah lingkaran manusia itu. Tiba-tiba dalam ketegangan yang memuncak itu, terdengarlah suara tertawa.
Perlahan-lahan, namun nadanya seakan-akan menghantam dinding jantung. Suara itu adalah suara Kitano Metir yang masih saja berada di tempatnya. Namun kini ia pun telah berdiri menghadap Ki Sumangkar. Di antara suara tertawanya yang perlahan-lahan itu terdengar ia berkata, "Hehehe, Adi Sumangkar yang bijaksana. Apakah sebenarnya yang akan kau lakukan? Apakah kau masih ingin membunuh dirimu? Barangkali cara ini pun akan dapat kau tempuh, mati dikeroyok orang. Apakah cara ini juga dapat memberi kepuasan kepadamu?" "Tidak, aku hanya bersedia mati oleh tangan Kiai Gringsing yang cukup bernilai bagiku. Bukan karena tangan anak-anak ataupun siapa saja. Sumangkar akan bertahan sampai kesempatan yang terakhir, kecuali kalau kau ikut serta dengan mereka." Kembali suara tertawa Kiai Gringsing mengumandang di pinggiran hutan itu, seolah-olah menelusur sampai ke kaki bukit. Katanya, "Untara, naluri keprajuritan Adi Sumangkar masih terlalu tebal. Ia melihat murid kakak seperguruannya mati karena tusukan pedang. Ia melihat Macan Kepatihan bukan saja sebagai senopati yang dibanggakannya, tetapi Raden Tohpati adalah penerus dari perguruan Kedung Jati. Itulah sebabnya ia merasa kehilangan. Perasaan itu sedemikian menusuk hatinya, sehingga betapapun mengendapnya hati Adi Sumangkar, namun kadang-kadang ia kehilangan keseimbangan dalam kejutan yang tiba-tiba semacam ini. Harga dirinya sama sekali tidak tersentuh seandainya Macan Kepatihan itu tidak lebih dan tidak kurang dari panglima perangnya saja. Tetapi karena Macan Kepatihan itu bersangkut paut dengan perguruannya, maka ternyata sentuhan itu agak terlalu tajam baginya." Untara mendengar penjelasan itu, kata demi kata, baginya apa yang dikatakan oleh Kiai Gringsing itu cukup jelas. Tidak lain adalah permintaan yang serupa seperti yang telah diucapkan, pengampunan. Namun ternyata Kiai Gringsing mengucapkan dalam nada yang berbeda. Meskipun demikian, ia masih tetap berdiri tegak dengan pedang di dalam genggamannya, siap untuk bertindak apabila keadaan memaksa. Namun bagi Ki Sumangkar, kata-kata Kiai Gringsing itu benar-benar telah melemahkan segala sendi tulangnya. Ia merasa seolah-olah dihadapkan pada sebuah cermin yang besar untuk melihat dirinya sendiri. Kegugupan, kegelisahan, kecemasan, harga diri, putus asa dan segala perasaan bercampur baur, sehingga ia tidak menemukan keserasian nalar dan perasaan. Tiba-tiba orang tua itu menundukkan kepalanya. Ia sadar bahwa Kiai Gringsing pun telah mencoba meredakan kemarahan Untara dan mencoba mencegah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyulitkan keadaan. Sesaat suasana kembali menjadi sepi senyap. Kembali di kejauhan terdengar suara burung hantu seperti mengetuk-ngetuk dada, dan malam pun serasa bertambah dalam. "Adi Sumangkar," kembali terdengar suara Kiai Gringsing. "Bagaimana kalau aku ulangi kata-kata Macan Kepatihan bahwa sepeninggalnya perselisihan akan tidak berlangsung terus?" Ki Sumangkar menganggukkan kepalanya. Jawabnya lirih, "Iya, Kakang." "Nah, sekarang marilah kita singkirkan perasaan harga diri kita masing-masing yang terlalu berlebih-lebihan. Sekarang lakukan yang kau kehendaki, menguburkan Tohpati dengan baik menurut cara yang kau inginkan. Sesudah itu, kau akan kembali dan persoalan akan selesai. Begitu."
Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Kata-kata Kiai Gringsing itu sama sekali tidak berbeda dengan kata-kata Untara. Tetapi kini ia telah menjadi semakin menyadari keadaannya. Bahkan kemudian ia berkata sambil membungkukkan kepalanya. "Baik Kakang, aku akan menerima segala persoalan dengan senang hati. Kalau aku harus menerima pengampunan, biarlah aku mengucapkan terima kasih. Kalau aku akan menerima hukuman, biarlah hukuman itu akan aku jalani." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya ketika ia melihat Untara akan mengucapkan sesuatu. Cepat-cepat ia mendahului. "Sekarang, bukankah Adi Sumangkar akan kau persilahkan membawa Raden Tohpati, Nger?" Untara tertegun sejenak, namun ia menganggukkan kepalanya. "Ya Kiai, dan kau akan menerimanya kembali kelak?" Kembali Untara mengangguk. "Ya Kiai." "Bagus, aku bukan panglima prajurit Pajang, bahkan seorang prajurit pun bukan. Tetapi aku yakin bahwa Angger Untara memang akan berbuat demikian." Hati Untara itu pun menjadi luluh pula melihat sikap Ki Sumangkar yang kini seakan-akan melepaskan segala macam kepentingan sendiri, bahkan harga dirinya sekalipun. Karena itu, maka terdengar Untara itu kemudian berkata, "Silahkan Paman Sumangkar, kesempatan itu akan Paman dapat seperti yang Paman kehendaki." Sekali lagi Ki Sumangkar menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Katanya, "Terima kasih, aku akan membawa Angger Tohpati di antara anak buahnya. Aku akan mengucapkan kembali kata-kata terakhirnya bahwa kematiannya akan menjadi pertanda bahwa perselisihan tidak akan berlangsung terus." Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. Sesaat dadanya terasa bergetar. Ada yang akan dikatakannya, namun ia menjadi bimbang. Namun setelah melalui beberapa pertimbangan, ia berkata, "Demi kekuasaan yang ada padaku Paman Sumangkar, aku akan memberikan pengampunan kepada anak buah Macan Kepatihan yang dengan sukarela dan tulus menyerahkan dirinya. Namun seterusnya, aku akan melakukan tugasku sebaik-baiknya apabila ada di antara mereka yang menolak uluran tangan ini." Sekali lagi, dada Ki Sumangkar berdesir. Namun betapapun juga ia harus melihat kenyataan. Memang sebenarnya lah bahwa perkataan Untara itu benar. Apa yang terjadi bukannya satu persetujuan antara seorang senopati Jipang dan seorang senopati Pajang. Tetapi yang terjadi adalah penyerahan. Menyerah tak ada lagi kekuatan untuk melawan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.